Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melvina Dinda Lutfiyah. Saya dari kelas P dengan NIM 225100307111110. Saya dari Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komoditas lokal terasi udang yang ada di Kota Cirebon. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu agroindustri. Lalu yang kedua ada perikanan di wilayah Cirebon. Lalu yang ketiga ada komoditas terasi udang di Kota Cirebon. Lalu yang terakhir ada proses pembuatan terasi udang khas Cirebon. Agroindustri merupakan kegiatan yang saling berhubungan dengan produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, dan distribusi produk pertanian. Kemudian pengertian lain dari agroindustri adalah bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. Lalu dari pandangan para pakar sosial ekonomi, agroindustri atau pengolahan hasil pertanian merupakan bagian dari 5 subsistem agribisnis yang disepakati, yakni subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengelolaan hasil, pemasaran, sarana, dan pembinaan. Agroindustri dengan demikian mencakup industri pengolahan hasil pertanian atau IPHP, lalu yang kedua ada industri peralatan dan mesin pertanian atau IPMP, dan yang ketiga ada industri jasa sektor pertanian atau IJSP. Industri pengolahan hasil pertanian atau IPHP dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada IPHP tanaman pangan, IPHP tanaman perkebunan, IPHP perikanan, dan IPHP peternakan. Dari keempat IPHP yang saya sebutkan, saya memilih IPHP perikanan untuk saya bahas. IPHP perikanan meliputi pengolahan, kemudian penyimpanan ikan dan hasil laut segar, kemudian ada pengalengan dan pengolahan, serta hasil samping ikan dan laut. Contoh komoditas perikanan dari Kota Cirebon salah satunya yaitu udang rebon. Terasi sudah menjadi salah satu bumbu dapur yang wajib ada di setiap rumah tangga di Indonesia. Bahkan di zaman modern saat ini, peran terasi semakin menjadi-jadi dengan masuknya terasi ke dunia industri bumbu siap saji. Dulunya masyarakat Indonesia yang suka makan sambal terasi harus bersusah payah ngulek, tetapi kini perusahaan besar seperti sambal terasi ABC, kemudian ada ekonomis produksi PT Hens ABC, kemudian terasi kemasan instan merek Mama Suka, kemudian ada aneka sambal terasi instan produksi PT Indofood, sukses makmur yang bisa dibawa kemana saja. Melihat betapa besarnya pasar terasi di Indonesia membuat para pengusaha terasi mulai dari UKM sampai perusahaan berskala besar menguruk keuntungan yang cukup banyak selama ini. Kemudian peluang bisnis terasi udang ini terus kian terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin berjuang mencari rezeki di sana. Jika Anda tertarik ikut ambil bagian dari bisnis terasi tersebut, maka ada banyak sekali peluang yang bisa Anda tangkap. Di antaranya, membuat pabrik terasi dengan skala UMKM atau home industry, kemudian bisa juga menjadi penyalur atau agen terasi khas dari daerah-daerah di seluruh Indonesia, atau bisa juga membuat pusat grosir atau tempat kulakan terasi dan olahannya itu yang terlengkap dengan dukungan potensi terasi-terasi unggulan khas Nusantara. Salah satu komoditas unggul di daerah Cirebon hingga saat ini adalah terasi udang. Terasi umumnya digunakan untuk campuran bumbu masakan sebagai campuran bumbu rujak dan banyak yang sudah menggunakan teknologi untuk mencampurkan terasi dengan bahan lain dan menjadi bumbu kaleng. Di sini ada 3 contoh olahan dari terasi udang. Yang pertama itu ada terasi udang untuk campuran bahan dapur, kemudian yang kedua juga sama terasi udang untuk campuran bahan dapur, kemudian yang ketiga ada terasi udang setelah dicampur bahan lain, contohnya yaitu kacang dan gula merah, kemudian dijadikan bumbu rujak. Adapun pembuatan terasi udang khas Cirebon, jika kita lihat dari bahan dasarnya, ternyata terasi itu umumnya hanya ada 2 jenis bahan dasar, diantaranya terasi udang dan terasi ikan. Terasi udang dibuat dari udang rebon, sedangkan terasi ikan biasanya dibuat dari ikan selar atau ikan teri.
Lalu proses pembuatan kedua jenis terasi ini hampir sama. Udang atau ikan direbus terlebih dahulu. Untuk terasi dari bahan dasar ikan, tentu saja kepala ikannya harus dibuang terlebih dahulu agar kualitas terasinya bagus dan tidak berbau busuk. Selanjutnya, ikan dan udang rebon untuk bahan dasar terasi tersebut harus dijemur hingga setengah kering. Kemudian, baru bisa ditumbuk serta dicampur dengan garam beriodium. Nah, setelah ditumbuk dan dibuat adonan, maka adonannya kemudian akan dijemur kembali hingga kering. Setelah itu baru ditumbuk kembali hingga benar-benar halus dan bisa dibentuk dengan baik. Biasanya bentuknya kotak-kotak. Langkah terakhir, adonan terasi akan dibungkus dengan daun pisang kering dan disimpan di tempat yang kering selama kira-kira 2-3 minggu untuk total proses fermentasinya, atau sampai aroma terasinya yang khas benar-benar keluar dari adonan tersebut. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.